Kewirausahaan adalah proses kemanusiaan atau human process yang berkemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk mengorganisasi sumber-sumber, mengelola, dan menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Sehingga peluang itu terwujud menjadi suatu usaha yang mampu menghasilkan laba atau nilai untuk jangka waktu yang lama. Pelaku wirausaha disebut juga entrepreneur atau wirausahawan. Nah, mereka adalah orang yang mampu menciptakan kerja bagi orang lain dengan bersuadaya. Definisi tersebut menitikberatkan pada aspek kreativitas dan inovasi agar seseorang dapat menemukan peluang. Menurut Scarborough dan Zimmerer, ada beberapa karakteristik yang perlu dimiliki seorang wirausahawan, yaitu memiliki rasa tanggung jawab, memiliki preferensi untuk resiko yang moderat, percaya pada kemampuan untuk sukses, menghendaki umpan balik sesegera mungkin, memiliki semangat kerja, berorientasi pada masa depan, memiliki keterampilan mengorganisir, dan lebih menghargai pencapaian daripada uang. Video pertama yang saya tonton berisi tentang Menteri Komunikasi dan Informatika yaitu Rudy Antara yang sedang membantu memberikan solusi kepada anak muda yang tertarik dalam bisnis startup. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai potensi ekonomi digital yang sangat besar sehingga pemerintah ingin mendorong generasi muda dalam bidang ekonomi digital. Rudy Antara mengajak mahasiswa untuk mendirikan startup dibandingkan bekerja di perusahaan karena menurutnya generasi muda di Indonesia itu mempunyai banyak ide bisnis yang bagus namun terlalu takut untuk mengembangkannya. Kemudian video kedua yang saya tonton berisi tentang Jack Ma yang memberikan motivasi kepada orang yang sedang putus asa karena pekerjaan. Jack Ma mengatakan bahwa dulu dia sering ditolak saat melamar pekerjaan selama 30 kali. Namun dia adalah orang yang sangat pantang menyerah sehingga walaupun sudah ditolak dan merasa depresi, tapi dia merasa bahwa dunia itu mempunyai banyak kesempatan. Pada tahun 1999, Jack Ma memulai bisnisnya yang bernama Alibaba di apartemen miliknya. Banyak orang yang merendahkan Alibaba karena menurut mereka masih banyak perusahaan lain yang lebih bagus seperti Amazon dan Google. Namun Jack Ma tidak mendengarkan perkataan mereka dan menganggap bahwa dirinya lebih bagus dibandingkan yang lain. Dan pada akhirnya, dia pun menjadi sukses sampai sekarang. Menurutnya kita harus belajar di perusahaan kecil dan perusahaan besar supaya kita bisa tahu bos manakah yang akan kita ikuti nanti. Kemudian video ketiga yang saya tonton berisi tentang Mark Zuckerberg yang juga sedang memberikan sebuah motivasi. Dia mengatakan bahwa menemukan tujuan tidaklah cukup. Mark menceritakan awal mula dia mendirikan Facebook bersama teman-temannya. Dan pada awalnya Mark mengira akan ada perusahaan teknologi yang akan menemukan ide untuk menghubungkan orang-orang dalam internet. Namun dirinya tidak menyangka bahwa hal ini akan dilakukan oleh Mark dan teman-temannya. Selain itu, dia juga menyuruh pengusaha untuk terus bergerak maju dan menciptakan dunia di mana setiap orang itu memiliki tujuan. Dari ketiga video ini, dapat disimpulkan bahwa negara kita mempunyai potensi ekonomi digital yang sangat besar, namun banyak generasi muda yang masih belum berani untuk memulai dan mengembangkannya. Banyak yang takut bahwa mereka akan gagal, namun setelah melihat perjuangan Jack dan Mark, kita menyadari bahwa sebelum menjadi perusahaan besar, mereka sudah mengalami banyak kegagalan. Dan yang harus kita lakukan adalah jangan menjadi orang yang mudah menyerah dan selalu berusaha untuk melangkah maju ke depan. Selanjutnya pada video keempat itu terdapat Mycotech. Mycotech sendiri ini adalah salah satu usaha yang bergerak di bidang bahan bangunan dengan menggunakan bioteknologi. Ini merupakan sebuah inovasi baru yang ada di Indonesia. Oleh karena itu mereka sekarang sedang berusaha untuk mendapatkan IT lisensinya supaya bisa bergerak go internasional. Mycotech sendiri ini sebenarnya bisa dikategorikan juga sebagai social entrepreneurship, melihat bagaimana kepedulian mereka terhadap buruh tani yang ada di sekitar mereka. Dari mulai mereka yang membeli seperti hasil tani hingga membeli dengan harga yang di atas pasar. Selanjutnya pada video ke-6 tentang
Social Entrepreneurship Student Design Challenge itu mereka lebih berfokus bagaimana caranya seorang pelajar bisa menemukan sebuah ide brilian yang bisa mengantarkan dia sebagai seorang entrepreneurship. Jadi di akhir video itu ada cerita di mana seorang anak hadir dengan inovasi baru, yaitu skop dengan ukuran sentimeter itu bisa membantu orang-orang di sekitarnya untuk bertanam. Dari situ anak kecil tersebut mengatakan bahwa sebenarnya entrepreneurship itu sangat mudah untuk dijalankan karena based on problem sehari-hari gitu. Dan selanjutnya video-video terakhir itu ada NFTs Club dari Curtin University yang mereka membangun NFT Club ini atas kebutuhan mereka, orang-orang yang memiliki potensi bekerja. Oleh karena itu mereka membuat klub ini supaya orang-orang yang memiliki potensi bekerja dapat bekerja dengan baik melalui workshop. Terus mereka juga membuat baju kerja diberikan kepada mereka, memberikan pelatihan dan lain-lain. Nah, apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil dari 3 video ini? Dari 3 video ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa sebenarnya banyak social entrepreneurship yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Social entrepreneurship sendiri itu adalah seorang atau sekelompok entrepreneur yang menjalankan usaha atau bisnisnya demi kepentingan sosial atau masyarakat. Terus mereka juga cenderung memperhatikan 3P, profit, people, and planet. Nah, mengingat berapa pentingnya social entrepreneurship itu di dalam kehidupan ini, kita mungkin bisa bergerak sebagai salah satunya mulai dari sekarang, yaitu dengan memperhatikan masalah-masalah di lingkungan sekitar. Video terakhir menceritakan tentang usaha Atomic Sierra yang dibangun oleh Abigail Jepwa, seorang mahasiswa berusia 19 tahun. Walaupun Abigail adalah seorang fashionista, ia sering mendidik dirinya sendiri tentang dampak industri fast fashion terhadap lingkungan. Kemudian, di tengah pandemi COVID-19, Abigail memutuskan untuk mendirikan Atomic Sierra yang bertujuan untuk menginspirasi dan mendidik para fashionista untuk berinvestasi di dalam sustainable fashion. Jadi apa itu sustainable fashion? Sustainable fashion adalah sebuah gerakan yang mendorong perubahan pada industri dan produk pakaian yang mengacu pada suatu keramahan lingkungan. Dari usaha Abigail, kita bisa melihat bahwa ia sebagai seorang wirausaha telah mencari suatu kesempatan yang berdampak positif namun juga di dalam suatu kesempitan. Sebab ia memutuskan untuk mendirikan sebuah usaha saat masa lockdown pandemi COVID-19. Kita bisa melihat bahwa Abigail memaksimalkan waktu yang ia pegang dan menggunakannya secara produktif. Selain itu, usaha Abigail memiliki kemiripan dengan usaha-usaha lain karena visi dan misinya dari Atomic Sierra ini bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah penting di dalam masyarakat. Abigail menyadari ada suatu masalah, yaitu dampak buruk dari fast fashion terhadap lingkungan, dan memutuskan untuk membangun usaha sustainable fashion untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Dari semua video usaha yang telah kita tonton, kita mendapat inspirasi untuk mendirikan sebuah wirausaha bernama Langkah. Langkah adalah sebuah wirausaha yang ingin mewujudkan bisnis UMKM, ingin memajukan bisnis UMKM. Langkah adalah sebuah wirausaha yang ingin memajukan bisnis UMKM. Ini dilakukan dengan menjadi tempat perantara antara UMKM yang mau mengembangkan usahanya dengan para investor. Dari sini, UMKM yang dilayani dapat mengetahui cara mengelola bisnis yang baik maupun menarik hati investor, serta bagaimana mereka memutarkan modal yang mungkin sudah diberikan investor dengan baik. Video terakhir menceritakan tentang usaha Atomic Sierra yang dibangun oleh Abigail Jepwa, seorang mahasiswa berusia 19 tahun. Walaupun Abigail adalah seorang fashionista, ia sering mendidik dirinya sendiri tentang dampak industri fast fashion terhadap lingkungan. Kemudian, di tengah pandemi COVID-19, Abigail memutuskan untuk mendirikan Atomic Sierra yang bertujuan untuk menginspirasi dan mendidik para fashionista untuk berinvestasi di dalam sustainable fashion. Jadi apa itu sustainable fashion? Sustainable fashion adalah sebuah gerakan yang mendorong perubahan
pada industri dan produk pakaian yang mengacu pada suatu keramahan. Dari usaha Abigail, kita bisa melihat bahwa ia sebagai seorang wirausaha telah mencari suatu kesempatan yang berdampak positif namun juga di dalam suatu kesempitan. Sebab ia memutuskan untuk mendirikan sebuah usaha saat masa lockdown pandemi COVID-19. Kita bisa melihat bahwa Abigail memaksimalkan waktu yang ia pegang dan menggunakannya secara produktif. Selain itu, usaha Abigail memiliki kemiripan dengan usaha-usaha lain karena visi dan misinya dari Atomic Sierra ini bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah penting di dalam masyarakat. Abigail menyadari ada suatu masalah, yaitu dampak buruk dari fast fashion terhadap dan memutuskan untuk membangun usaha sustainable fashion untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Dari semua video usaha yang telah kita tonton, kita mendapat inspirasi untuk mendirikan sebuah wirausaha bernama Langkah. Langkah adalah sebuah wirausaha yang ingin memajukan bisnis UMKM. Ini dilakukan dengan menjadi tempat perantara antara UMKM yang mau mengembangkan bisnisnya dengan para investor. Dari sini, UMKM yang dilayani dapat mengetahui cara mengelola bisnis dan menarik hati investor. Bukan hanya itu, UMKM juga diajarkan bagaimana memutarkan modal dari investor dengan baik. Usaha ini mirip dengan model bisnis tepat uang yang menggunakan modul edukasi dalam bentuk video. Namun, Langkah fokusnya sekarang ditujukan untuk membangun, mengelola, dan memajukan UMKM untuk menjadi kesejahteraan. Langkah sebagai unit bisnis bisa meraup keuntungan dengan 3 cara. Pertama, melalui sistem langganan atau subscription fee. Jika ada UMKM yang ingin mengakses video modul, maka harus ada biaya langganan yang harus dibayarkan per bulan. Video-video yang dikeluarkan akan tetap berkualitas tinggi dan relevan. Kedua, Langkah bisa mendapat untung melalui biaya konsultasi. Karena Langkah bertujuan untuk memajukan bisnis UMKM, maka selain menghubungkan usaha-usaha kecil dengan investor, Langkah bisa membimbing dan mengadakan konsultasi dengan bisnis UMKM dan mengenakan biaya dari jasa itu. Ketiga, Langkah bisa mengimplementasikan biaya jasa perantara antara UMKM dan investor. Misalkan, jika ada UMKM yang berhasil mendapat dana dari investor, maka Langkah bisa mengenakan biaya seberapa persen dari total dari investor yang masuk ke UMKM-nya. Selain memberikan untung pada bisnis sendiri, Langkah juga dapat memberikan banyak keuntungan pada masyarakat, negara, dan lingkungan sekitar. Pertama, dengan adanya lebih banyak bantuan dana pada bisnis UMKM, maka masyarakat sekitar bisa menikmati jasa bisnis yang lebih berkualitas dan besar, dan akan meningkatkan kualitas hidup. Kedua, dengan adanya UMKM yang lebih bermodal dan berpendidikan, maka lebih banyak inovasi yang bakal terjadi yang mempermudahkan kehidupan sekitar juga. Ketiga, jika usaha-usaha yang dibimbing oleh Langkah bertumbuh besar, maka para pekerja bisa meraup pendapatan yang lebih tinggi dan mensejahterakan kehidupan mereka. Biaya umum yang harus ditanggung Langkah adalah biaya persediaan modal, tenaga kerja, dan produk modul edukasi. Oleh karena itu, Langkah juga bisa berpotensi untuk menghasilkan rugi. Pertama, usaha yang dibimbing dan diberi dana oleh investor belum tentu akan sukses. Jika UMKM itu gagal, maka Langkah tidak bisa mendapat biaya konsultasi pada kedepannya dan terpaksa menghentikan rugi dana investor. Kedua, jika Langkah sering menghasilkan usaha yang tidak berhasil, maka reputasi Langkah akan tercemar dan para investor akan jarang bermitra dengan Langkah. Dengan bisnis masih akan ada tantangan dan peluang yang akan kita hadapi di masa depan nanti. Menurut saya tantangan akan kita hadapi yang akan menjadi halangan buat kita adalah pertama, akan ada kompetitor baru di pasar karena semakin banyak saingan di satu bidang akan semakin susah untuk bagi usaha kita untuk mendapatkan nama. Lalu yang kedua, ada perubahan era. Perubahan era ini akan menjadi halangan karena kita harus terus-menerus beradaptasi terhadap situasi yang baru. Karena perubahan era itu dan mungkin akan berefek besar pada kinerja kita. Lalu yang ketiga, ada diri sendiri. Diri sendiri ini akan menjadi tantangan karena rasa ego kita, entah itu karena rasa puas atau rasa menyerah karena usaha kita belum berhasil. Lalu peluang yang akan kita hadapi agar kita berkembang lebih jauh adalah dua secara garis besar. Yang pertama ada keberhasilan dan yang kedua ada kegagalan.
keberhasilan ini akan menjadi momentum buat kita dan support moral karena kita telah berhasil dengan bisnis, dan kita akan jadikan semangat itu untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, kegagalan akan menjadi halangan dan juga peluang menurut saya. Dari kegagalan itu kita bisa belajar banyak dan kita bisa menggunakan ilmu yang kita pelajari dari kegagalan itu berkembang menjadi Mulai lebih dari baik. topik minggu ini tentang kewirausahaan adalah kewirausahaan merupakan proses kemanusiaan atau human process yang berkemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, sehingga dapat dijadikan sebagai wadah pengembangan diri dengan memikirkan ide secara kreatif. Kewirausahaan dapat dijadikan sebagai peluang yang menjanjikan bagi masyarakat dengan berbagai kelebihannya. Kelebihan tersebut bukan hanya akan berdampak terhadap pelaku usaha, tetapi juga terhadap masyarakat sekitar dan lingkungannya. Usaha yang dijalankan seseorang atau sekelompok entrepreneur dalam kepentingan sosial atau masyarakat inilah yang disebut social entrepreneurship. Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang besar apabila generasi muda Indonesia berani untuk memulai dan mengembangkan suatu ide bisnis. Di era digital sekarang ini, banyak sekali bentuk wirausaha yang dapat dijalankan. Hal terpenting dalam memulai wirausaha adalah penciptaan ide. Ide yang ada harus diamati dan dicari tahu agar menjadi lebih jelas dan kemudian ide tersebut perlu diaplikasikan. Tentunya, dalam membangun wirausaha, banyak sekali hal yang perlu diperhatikan. Hal tersebut seperti tantangan usaha, peluang usaha, ancaman, biaya, dan keuntungan maupun kerugian usaha yang akan dijalankan. Dalam kelompok terkait topik minggu ini, yaitu kewirausahaan, banyak sekali faktor-faktor yang menjadikan kewirausahaan ini penting. Yang pertama, pendapatan domestik bruto atau PDB masih menjadi salah satu tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Nah, sektor UMKM atau wirausaha inilah yang menjadi salah satu sektor yang memiliki peran besar dalam PDB Indonesia. Langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung hal tersebut yaitu dengan penciptaan wirausahawan baru yang berasal dari lulusan perguruan tinggi. Selain itu, Sakernas menjelaskan fenomena ironis dalam dunia pendidikan Indonesia, yaitu semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi kemungkinan menjadi pengangguran. Oleh karena itu, perlu untuk menciptakan lulusan berorientasi sebagai job maker, bukan hanya lulusan yang berorientasi sebagai job seeker. Kewirausahaan dapat membantu mengurangi angka pengangguran karena terbukanya lapangan kerja baru. Kewirausahaan menjadi hal yang penting dalam segala sektor, baik bisnis, industri ekonomi, maupun pemerintahan. Kewirausahaan dapat mengatasi berbagai masalah seperti pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, kewirausahaan juga membantu peningkatan kualitas individu, yaitu menjadi individu yang inovatif. Oleh karena itu, sebagai seorang mahasiswa, penting sekali untuk mulai mengembangkan jiwa wirausaha, sehingga nantinya setelah mendapat gelar sarjana, bisa menjadi individu yang berguna bagi lingkungan sekitar melalui kewirausahaan, di mana nantinya sarjana ini akan membuka banyak peluang, termasuk lapangan pekerjaan, dan tidak menjadi beban bagi negara.